Setelah di video kemarin kita telah membahas terusan Suez. Mungkin rasanya agak janggal jika kita tidak membahas terusan Panama, yaitu terusan yang paling terkenal di dunia dan terusan yang menandakan kecanggihan sebuah kanal. Mengapa demikian? Mari kita cari tahu di Record Book. Terusan Panama ialah terusan yang menghubungkan antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Jadi, jika kita dari Eropa mau menuju ke Asia melalui rute barat, kita tidak perlu memutari benua Amerika. Kita tahu ada dua rute menuju ke Asia, yaitu lewat benua Afrika dan Amerika. Jika lewat timur, yaitu benua Afrika melalui terusan Suez, seperti yang kita bahas di video kemarin. Maka rute barat melalui benua Amerika, kita melewati yang namanya terusan Panama. Unik kan? Dalam buku Historical Dictionary of Panama yang ditulis oleh Thomas M. Leonard, ia menulis bahwa Vasco da Gama. Bagi yang belum tahu tentang Vasco da Gama, silahkan nonton video ini. Di dalam buku itu mengatakan pada pagi 25 September 1513, Vasco da Gama membayangkan bahwa untuk menuju ke Samudra Pasifik dari Atlantik bisa dilakukan dengan cara menyeberangi daratan Panama tanpa harus berputar ke selatan terlebih dahulu. Terusan Panama terletak di negara Panama, salah satu negara benua Amerika Tengah antara Costa Rica dan Kolombia. Terusan ini memotong antara Amerika Utara dan Amerika Selatan sepanjang 82 km. Dengan begitu, kapal yang menyeberangi terusan tersebut dari Samudra Atlantik menuju ke Samudra Pasifik atau sebaliknya hanya membutuhkan waktu sekitar 9 jam. Kebayang gak sih? Jika tidak ada terusan Panama, akan membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan jika ingin ke Asia. Mungkin ada yang bertanya, kan terusan Suez udah ada dan sangat efektif jika ingin ke Asia. Sebenarnya iya, tapi ada beberapa negara Asia jika ingin ke Eropa atau sebaliknya lebih efisien menggunakan rute barat. Contohnya Korea, Jepang, Filipina, dan negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Di samping jarak yang lebih dekat, rute barat pun dikatakan lebih efisien karena tidak melewati banyak negara yang dimana harus mengurus berbagai macam izin melintas. Terusan Panama mulai dibangun pada tanggal 1 Januari 1880 oleh Ferdinand de Lesseps. Kita ketahui dia juga orang yang membangun terusan Suez. Adanya terusan Panama juga terinspirasi dengan terusan Suez. Awalnya pada tahun 1524, Raja Spanyol Charles V sudah pernah mengusulkan pembangunan sebuah kanal untuk jalur kapal, terutama kapal-kapal yang bermuatan emas. Namun selama ratusan tahun ide itu pun tidak pernah terwujud dikarenakan faktor politik dan peralatan pada zaman itu belum memungkinkan. Dalam pembangunannya banyak mengalami kendala, bahkan harus menelan banyak korban. Ferdinand de Lesseps yang awalnya cukup percaya diri dikarenakan terusan Panama lebih pendek dibanding terusan Suez, juga gagal menyelesaikan kanal tersebut. Diketahui proyek pun terhenti pada tahun 1888, 10 tahun setelah pengerjaannya, dikarenakan penyakit kuning dan malaria yang menyerang pekerjanya, ditambah lagi kebocoran keuangan, sehingga Ferdinand Lesseps harus divonis 5 tahun penjara dengan tuduhan penggelapan dana. Mungkin ada yang bingung, mengapa pengerjaannya cukup lama, sedangkan terusan Suez saja yang panjangnya 193 km bisa selesai dalam waktu 10 tahun. Ya, itu disebabkan karena medan yang berbeda, belum lagi masalah politik dan sengketa dari beberapa negara yang ingin menguasai terusan Panama. Akhirnya, pembangunan dilanjutkan pada tahun 1904 oleh Amerika Serikat dan kanal dibuka pada 15 Agustus 1914. Sejak pembukaannya, terusan Panama telah membantu 800.000 kapal dengan rata-rata 12.000 kapal per tahunnya.
Namun, terusan Panama berbeda dengan terusan Suez, yang dimana terusan Suez hanya berlayar seperti biasanya. Karena terusan Panama menghubungkan dua samudra melewati sebuah danau, yang dimana ketinggian permukaan airnya berbeda, maka kapal yang masuk harus melewati beberapa tingkat bendungan untuk naik ke permukaan air yang lebih tinggi. Kapal yang datang harus melewati sebuah lock atau bendungan, ya lebih mudahnya kita bilang kolam. Setelah kapal masuk di dalam kolam, pintu akan ditutup dan air akan dipompa masuk sehingga kapal akan naik ke permukaan yang lebih tinggi, melewati beberapa bukit hingga setara dengan ketinggian air yang akan dilalui. Begitupun sebaliknya, kapal yang ingin keluar diturunkan dengan cara air dipompa keluar untuk menurunkan ketinggian air. Ada 3 lock yang digunakan di terusan Panama, yaitu Gatun Lock, Pedro Maguel Lock, dan Miraflores Lock. Contohnya gini, kapal yang dari Samudra Atlantik melewati Gatun Lock dan kapal diangkat sekitar 26 meter ke permukaan Danau Gatun. Kemudian kapal melintasi Danau Gatun sepanjang 23 mil atau sekitar 37 km. Kemudian masuk ke Gailat atau Culebra. Setelah itu, kapal akan berlayar menuju ke Pedro Miguel Lock. Nah, pada lock ini ketinggian air akan berubah turun sekitar 9 meter. Dan akhirnya kapal akan bertemu dengan lock terakhir, yaitu Miraflores Lock. Dan kapal akan diturunkan kembali hingga mencapai ketinggian Samudra Pasifik atau biasa disebut sea level, ketinggian air laut. Jadi cukup sampai di sini. Jika ada kekurangan atau ada yang ingin ditambahkan, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di Record Book selanjutnya.